wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para pendengar radio online Palopo Mengaji ataupun yang mendengarkan atau yang menyaksikan secara langsung. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan menyanjungnya. Kita berikan pujian yang terbaik dan sanjungan yang terindah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik nikmat, karunia dan juga keutamaan. Dan itulah kalimat alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sampai dengan saat ini. Dan walhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pula kembali kita dipertemukan ya, dengan cara yang tidak seperti biasanya. Tidak seperti pada umumnya kita bertemu secara langsung, secara fisik. Ya, saat ini sudah berlaku yang namanya physical distancing, sehingga kita hanya bisa bertemu ya, melalui media yang online. Dan insyaallah di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama dan diberikan takdim atau muqaddimah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang kelima dari muqaddimah di kitab Siyam, yaitu syarat wajibnya puasa Ramadan. Dan kita akan masuk insyaallah di kesempatan ini pada pembahasan yang keenam, yaitu subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Penetapan atau cara menetapkan awal masuknya dan juga berakhirnya bulan Ramadan. Awal masuknya dan juga berakhirnya ya, bulan Ramadan. Dimaklumi jemaah sekalian bahwasanya di antara persyaratan yang juga mesti diperhatikan oleh setiap hamba yang ingin melaksanakan ibadah, dan termasuk di antara ibadah tersebut adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah ia mesti berpuasa pada waktunya. Kalau ia tidak berpuasa pada waktunya, maka puasa tersebut tidak dianggap sebagai puasa yang benar. Tidak dianggap sebagai puasa Ramadan, sebab belum masuk waktunya. Dan dia mesti mengulangnya. Sebagaimana ibadah salat, kalau belum masuk waktunya lalu dikerjakan, maka tentu ibadah ini akan diulang juga. Sebab itu dianggap tidak sah. Naam. Walaupun mungkin bisa dikatakan itu adalah puasa sunat,
Tetapi terkait dengan puasa Ramadan ini hendaknya kita perhatikan ya, kapan masuknya waktu Ramadan dan kapan berakhirnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan masuknya ya, beberapa macam ibadah itu dengan al-ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu fil hajj. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah. Ya, tentang hilal-hilal. Ini adalah tanda-tanda dan secara khusus dalam ayat yang kita sebutkan itu terkait dengan ibadah haji. Nah, penulis mengatakan hafizahumullah yuthbitu dukhula syahr Ramadan bi ru'yatil hilali. Ya. Penetapan masuknya bulan Ramadan ya, secara syar'i adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat al-hilal binafsihi atau bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi atau ikhbarihi bidzalik. Apakah dia menyaksikan sendiri ya, atau dia mempersaksikan ya, orang lain yang menyaksikan bulan, atau dia mendapatkan pemberitaan terkait dengan orang yang telah menyaksikan bulan. Ini disebutkan di awal ya, di pembahasan yang ke-6 ini, bahwasanya masuknya bulan Ramadan itu ya, untuk menentukannya dengan ru'yatul hilal. Dan al-hilal itu adalah bulan sabit yang muncul di setiap bulannya. Ya. Yang kita bisa saksikan ketika terbenam matahari. Ya. Namun hanya sebentar saja. Ya. Di penanggalan Hijriyah di tanggal 29 ya, Hijriyah ya, malamnya atau ketika waktu maghrib ya, kita bisa menyaksikan hal tersebut baik dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat kalau terkendala ya. Dan itu adalah bulan sabit. Itulah yang disebut dengan al-hilal. Nah, masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yah hilal, apakah dilihat sendiri atau ya bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi, dia mempersaksikan orang lain yang menyaksikan hal tersebut ya, ataupun pengkabaran daripada orang lain ya. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilalin, apabila seorang muslim yang adil telah menyaksikan hilal Ramadan, sabata bihadhihi syahada ya, dukhul syahr Ramadan, maka dengan persaksian ini ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa saja yang menyaksikan di antara kalian asy-syahr, bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihatnya, ay melihat hilal, maka fasumu, hendaklah kalian berpuasa. Hadits ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imamul Muslim. Wa li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian pula dari hadits Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dengan ayahnya. Beliau mengatakan,
akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin Ramadan. Saya telah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yah Ramadan. Fasamahu, maka beliau pun berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, demikian pula oleh Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak, dan juga disahihkan oleh beliau. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Masuknya bulan suci Ramadan itu ditetapkan ketika ada seorang muslim yang adil menyaksikan bulan tersebut. Ada seorang muslim yang adil, cukup satu orang. Dia muslim, dia adil. Adil di sini seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti adalah al-mustaqim. Dia orangnya mustaqim, lurus, al-mustaqim fi dinihi. Nah, dan secara istilah adil yang dimaksud di sini adalah seorang muslim yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang bersifat wajib, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Ini dikatakan seorang yang adil. Kalau dalam istilah para muhaddisin ketika mendefinisikan perawi yang disebut dengan perawi yang adil, itu mereka ini adalah istiqamatuddin wal muru'ah. Agamanya lurus, demikian pula wibawanya, muru'ahnya. Nah, jadi tidak sembarangan persaksian itu diterima. Tidak hanya sekedar dia seorang muslim begitu saja, tapi dia mesti adil, sehingga tidak boleh kita langsung menerima persaksian dari seorang yang fasik, yang biasa melakukan dosa besar, atau kalaupun dia tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil dia pandang enteng, dia terbiasa dengan dosa-dosa kecil, kemudian perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya yang hukumnya wajib, dia sepelekan. Maka ini asalnya belum bisa kita terima. Nah, kenapa demikian? Sebab di dalam hadits yang disebutkan di sini, Abdullah bin Umar itu yang mengabarkan kepada Nabi. Dan dimaklumi Abdullah bin Umar itu sahabah. Kullu sahabah udul. Semua sahabat itu adil berdasarkan kesepakatan para ulama. Makanya ketika disebutkan tentang perawi hadis, mulai dari sahabat sampai generasi di bawahnya, sampai kepada musannif atau penulis haditsnya, yang menjadi objek jar wa ta'dil, itu hanya sampai pada tingkatan at-tabi'in, tidak sampai kepada tingkatan as-sahabah. Tidak ada kritikan, tidak ada jar untuk mereka, yang ada cuma ta'dil. Beda dengan generasi setelahnya. Nah, sebab para ulama telah sepakat kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Nah, olehnya kalau sudah ada satu orang yang dia ini seorang muslim, bagus keislamannya, menyaksikan dan melihat bulan, apakah dia saksikan itu dengan mata telanjang seperti yang kita ungkapkan tadi di tanggal 29 Sya'ban, ketika matahari menjelang terbenam, dia boleh menyaksikan di tempat yang dia bisa melihat matahari terbenam. Nah, di tempat yang dia bisa melihat matahari terbenam. Nah, apakah dia melihat dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat?
ya, ataupun dengan menggunakan alat, yakni alat bantu, ya, seperti teropong dan yang semisalnya. Nah, kalau sudah ditetapkan demikian dan persaksiannya tersebut, iya, diterima, iya, maka ditetapkan bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan atau sudah masuk 1 Ramadan. Nah, olehnya kita, iya, menghimbau, ya, dan juga mewasiatkan kepada siapa saja yang mendapatkan amanah, ya, dari ulil amri atau pemerintah, yakni ditugaskan untuk melihat atau meru'yah bulan, ya, maka hendaknya dia betul-betul menjalankan dan menunaikan amanah tersebut dengan baik. Sebab ini menyangkut ibadah yang besar, ya, yaitu ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu daripada rukun dari rukun Islam. Nah, ini cara yang pertama, dengan melihat bulan. Fa illam yura al-hilalu, kalau misalnya hilal atau bulan sabit tidak dilihat, tidak kelihatan, ya, aw lam yashhad muslimun, ya, adluhu bi ru'yatihi, atau persaksian tersebut, ya, atau itu tidak dipersaksikan oleh seorang muslim yang adil, naam, ya, maka wajib ikmali iddati Sya'ban salasina yauman, maka wajib untuk menggenapkan atau menyempurnakan atau mencukupkan jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari, ya. Wala yusbitu dukhulu syahr bighairi hadainil amraini, dan tidak ditetapkan masuknya bulan kecuali dengan dua cara tersebut, ru'yatul hilal au itmam Sya'ban salasina yauman, apakah itu dengan ru'ya ataukah dengan menyempurnakan bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana salasin. Hendaklah kalian berpuasa, kata Nabi, itu li ru'yatihi, disebabkan kalian melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, demikian pula ketika kalian, ya, hendak beridul fitri, ya, maka kalian beridul fitri ketika melihat bulan, yaitu hilal Syawal. Ya, fa in gubbiya, ya, kalau itu gubbiya, ya, tidak kelihatan atas kalian, maka hendaklah kalian menyempurnakan atau menggenapkan atau mencukupkan bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, iya, dan juga Imam Muslim. Nah, dari penjelasan yang berlalu ini nampak bahwasanya di dalam syariat Islam itu hanya ada dua metodologi, ya. Hanya ada dua cara untuk menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan, ya. Yang pertama dengan melihat bulan, dan yang kedua dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kalau bulan tidak kelihatan, ya. Dan metodologi ini adalah metodologi yang disepakati, ya. Metodologi yang disepakati mulai sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya.
mulai sejak zamannya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu telah disepakati. Ya, tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Nah, mulai dari zaman Rasulullah, sahabat, ya, sampai generasi setelahnya 300 tahun. Ya. Itu disepakati bahwasanya metodologi dalam menentukan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya itu dengan dua cara tadi. Apakah dengan menyaksikan, melihat langsung yang namanya hilal Ramadan, ya, dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat bantu, ya. Atau kalau tidak kelihatan baik dengan mata telanjang ataupun dengan alat bantu, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Keesokannya pasti sudah Ramadan. Iya. Sebab bilangan hari dalam penanggalan Hijriyah itu cuma dua macam. Iya, hanya ada 29 dan 30. Tidak ada 28 dan tidak ada yang sampai 31. Berbeda dengan penanggalan miladiyah. Ya. Hijriyah cuma dua macam. Nah, kalau bukan itu 29 maka 30. Nah, ini kesepakatan para ulama jemaah sekalian mulai sejak zamannya sahabat. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam masalah tersebut. Ya. Nanti zaman-zaman belakangan, ya, setelah 300 tahun hal tersebut berlalu, ya, dan itu diamalkan oleh generasi terbaik dari umat Islam, ya, para pendahulu kita yang soleh, mulai muncul pendapat, ya, dari kalangan al-mutaakhirin. Bagaimana pendapatnya? Yaitu kalau cuaca mendung, ya, dan seseorang sulit melihat bulan, maka ada alternatif, ya, ada alternatif. Alternatifnya apa? Dengan menggunakan hitungan atau hisab. Dengan menggunakan hitungan atau hisab. Itu pun, ya, hanya alternatif ketika itu. Ya. Hanya alternatif ketika itu. Anehnya terus berkembang dan sampai di zaman kita ini seolah-olah, ya, itu sudah menyamai posisi, ya, melihat bulan dengan cara ru'yah. Bahkan melebihi, ya, syariat melihat bulan dengan cara ru'yah, ya, daripada al-hisab. Ya. Al-hisab lebih ditekankan, lebih diprioritaskan. Ya. Sampai yang kita ketahui bahwasanya sudah ada, ya, dari kalangan kaum muslimin yang jauh-jauh hari bahkan setahun sebelumnya sudah menentukan mungkin dengan metodologi hisab tersebut. Ya. Padahal jemaah sekalian, iya, ini sudah menyelisihi kesepakatan, iya, kesepakatan para ulama terdahulu, iya, khususnya dari kalangan as-sahabah, iya, tabi'in dan tabi'u, iya, tabi'ut tabi'in. Tidak ada satupun dari kalangan mereka ini yang menggunakan metodologi tersebut. Dalam keadaan ilmu hisab itu sudah ada di zaman mereka. Ya. Dalam keadaan ilmu hisab itu sudah ada di zaman mereka. Nah, dan hendaknya ketika kita menghadapi, yakni terkait dengan penentuan awal masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan, seperti yang kita saksikan, ya, beberapa tahun belakangan ini, maka kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, ila akhiril ayah. Ya, wahai segenap kaum mukminin, hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Dan tatkala kalian berselisih fi syai'in, ya, fi syai'in, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, ya, syai'in nakirah fi siyaqi syart, menunjukkan umum, ya,
menunjukkan umum, perselisihan apa saja, perbedaan pendapat apa saja. Bagaimana solusinya? Farduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada kitabullah Al-Quran, ya, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada hadits atau sunnah beliau. Nah, dan ini adalah solusi yang terbaik, ya. Ini adalah solusi yang terbaik. Al-Quran sudah menetapkan, faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Nabi SAW dalam hadits juga sudah menetapkan, ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma alaikum, ya, faqdurulah. Nah, hendaklah kalian berpuasa ketika melihat bulan, dan hendaklah kalian beridul fitri ketika melihat bulan. Iya. Kalau itu tidak nampak, tidak kelihatan, maka faqdurulah. Di antara kaum muslimin yang menentukan dengan ilmu hisab, mereka beralasan bahwasanya kita juga meru'ya, ya, yaitu dengan menggunakan ilmu, ya. Dan ilmu dimaksud adalah ilmu hisab, dan itu dalilnya adalah faqdurulah, hitunglah. Nah, dan ini termasuk, ya, pendalilan yang tidak tepat, yang keliru, atau bisa dikatakan, ya, terlalu dipaksakan. Kenapa? Sebab kalimat faqdurulah, ya, di antara maknanya adalah, ya, disempitkan, ya, disempitkan. Ya, ini bisa kita lihat dalam surah At-Talaq, ya, faman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, ya, liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya, hendaklah, ya, berikan nafkah, ya, sesuai dengan keluasan dan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, qudira, siapa yang disempitkan rezekinya, ya, salah satu makna faqdurullah, disempitkan. Nah, dan kalau itu bermakna disempitkan, ya, maka yang disempitkan itu adalah bulan Sya'ban. Dan kalau bulan Sya'ban disempitkan, maka itu artinya, ya, itu menjadi 30. Nah, menjadi 30, atau, ya, jumlah bilangannya digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian kalimat faqdurullah ini itu ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri dalam, ya, beberapa riwayat, dan juga dalam lafaz-lafaz yang lain, ya. Nah, sebab di dalam lafaz yang lain Nabi sebutkan, ya, fa'akmilu iddata sya'ban salasin. Kalau kalian tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi makna faqdurullah di situ, kalau sesuai dengan penafsiran Nabi dalam hadits atau dalam riwayat yang lain, itu disuruh mencukupkan, menggenapkan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bukan dalil untuk dipakai oleh mereka yang menggunakan ilmu hisab. Sama sekali bukan demikian. Nah, olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang benar-benar, ya, kembali kepada Al-Quran was sunnah, itu melihat, ya, apa-apa dari amalan kita yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Al-Quran was sunnah, dan jangan membuat kaum muslimin itu menjadi bingung. Ya, tuntun mereka kepada Al-Quran was sunnah, dan jangan menuntun mereka kepada selain daripada hal tersebut, dan tuntun mereka di atas pemahaman yang benar, bukan di atas pemahaman kelompok, pemahaman ormas, pemahaman organisasi, pemahaman fulan bin fulan, tapi di atas pemahaman generasi terbaik dari umat ini, yaitu para as-salafus salih, baik dari generasi as-sahabah, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Dan ini merupakan kesepakatan mereka, yaitu metodologi penentuan untuk masuknya awal Ramadan dan berakhirnya
dengan ru'yah. Tidak bisa ru'yah, maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Tidak ada metodologi yang lainnya. Tidak ada metodologi yang lainnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, wa yuthbitu inqidha Ramadhan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlaini fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilali wajaba ikmali iddat Ramadhan 30 yauman. Di sini beliau menyebutkan tentang penetapan berakhirnya bulan Ramadan. Kalau penetapan awal bulan Ramadan itu dengan persaksian seorang muslim yang adil. Kalau untuk berakhirnya bulan Ramadan itu dengan meru'yah hilal sama yakni hilalu Syawal dan persaksian 2 orang muslim yang adil. Dua orang muslim yang adil. Ini untuk berakhirnya bulan Ramadan. Dan kalau itu tidak dipersaksikan oleh 2 orang muslim yang adil, maka wajib untuk menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wajib untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, ini secara ringkas disebutkan oleh penulis di sini, dan inilah yang menjadi kesepakatan para ulama sejak dahulu sampai dengan saat ini. Adapun yang menggunakan metodologi selain daripada hal tersebut, ini tentunya menggunakan metodologi yang tidak berdasarkan tuntunan dari Al-Quran, was sunnah, dan kesepakatan umat Islam di awal-awal 300 tahun di awal-awal Islam. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pembahasan ini juga untuk kita pahami dengan baik bahwasanya ibadah puasa ini adalah termasuk ibadah kolektif, ibadah jamaiyah. Nah, dia bukan ibadah infiradi, bukan ibadah pribadi atau ibadah kelompok, ibadah ormas dan seterusnya, yang setiap pribadi, setiap kelompok atau setiap golongan berhak menentukan masing-masing kelompoknya dan golongannya, atau secara individu dan pribadi. Tapi ini adalah ibadah jamaiyah, ibadah kolektif. Ini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tadhahun. Puasa itu ketika kalian semuanya berpuasa, dan Idul Fitri itu ketika kalian semuanya beridul fitri. Demikian pula berkurban atau berhari raya Idul Adha tatkala kalian seluruhnya itu melaksanakan hal tersebut. Nah, para ulama yang menjelaskan hadits itu bahwasanya di antara makna hadits tersebut, hadits yang mulia itu, ini adalah perintah untuk berpuasa Ramadan dan berhari raya Idul Fitri, demikian pula Idul Adha, bersama dengan mayoritas kaum muslimin, bersama dengan keumuman manusia, dan bersama dengan ulil amri. Kenapa bisa demikian? Sebab ibadah ini adalah ibadah kolektif, ibadah yang melibatkan mayoritas atau seluruh kaum muslimin, dan itu hanya bisa ditentukan oleh ulil amri. Itu hanya bisa ditentukan
oleh ulil amri. Atau dengan kata lain, penetapannya itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ditetapkan oleh pemerintah. Dan di dalam hadis yang kita bacakan tadi, yang sebelumnya, itu sudah ada isyarat demikian. Seperti misalnya hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat Abu Daud, ya, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, akhbartun nabiyah, ya, bi ru'yati Ramadan. Beliau Abdullah bin Umar itu sudah melihat bulan, ya. Beliau tidak langsung, kalau gitu saya besok puasa lah, saya sudah melihat bulan, ya, saya sudah melihat hilal. Tidak, ya. Bahkan beliau menyampaikan dulu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah ulil amri. Ya. Beliau tidak langsung mau puasa begitu saja, sudah lihat bulan sendiri, ya. Atau kalau istilah sederhananya di zaman kita ini, masing-masing kelompok, masing-masing golongan punya tim ru'yah sendiri dan seterusnya. Kalau sudah ada yang melihat, mereka tentukan, bikin surat keputusan sendiri, ya, dan seterusnya. Ya, sehingga golongannya itu sudah menentukan bahwasanya besok dan seterusnya. Ya. Kalau cuman sekedar melihat, menyaksikan atau meru'yah, silahkan saja. Setelah itu kalau memang betul-betul menyaksikan, sampaikan kepada ulil amri. Bukan Anda yang menentukan sendiri untuk golongan Anda sendiri, untuk kelompok Anda sendiri, ya. Dan yang semisal dengan itu, sampaikan kepada ulil amri. Ulil amri yang menentukan hal tersebut. Nah, ulil amri yang menentukan hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam hadis, ya, dalam hadis Abdullah bin Umar yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini adalah juga makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, Al-Imam Tirmizi sendiri, ya, setelah meriwayatkan hadis yang kita sebutkan tadi, iya, beliau mengatakan wa fassala ba'du ahli ilmi ala hadzal hadits, wa fassala ba'du ahli ilmi hadzal hadits faqala inna ma ma'na hadzal shaum wal fitr ma'al jama'ati wa a'zaman nas. Beliau mengatakan bahwa, iya, di antara para ulama, sebahagian ulama itu ketika mereka menginterpretasikan hadis ini, mereka mengatakan makna hadis ini adalah berpuasa dan melaksanakan hari raya bersama al-jamaah. Dan salah satu makna al-jamaah yaitu adalah ulil amri. Ya. Salah satu makna al-jamaah yang kalau kita dapatkan dalam beberapa teks-teks hadis, maka itu salah satu maknanya ya adalah ulil amri atau pemerintah. Wa'azuman nas, dan kebanyakan manusia. Yaitu ibadah ini tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, tidak ditentukan secara individu, secara kelompok, secara golongan, masing-masing punya hak untuk menentukan dan seterusnya. Kalau masing-masing golongan, masing-masing kelompok atau ormas ingin ikut andil dalam menentukan, silahkan mereka melakukan apa yang sesuai dengan tuntunan. Ya, silahkan mereka meru'yah, ya. Kemudian setelah itu mereka sampaikan hasilnya kepada ulil amri pemerintah. Pemerintah nanti yang menentukannya. Ya, dan tidak perlu, ya, seperti istilah kita di sini, tidak perlu mata geng. Ya. Tidak perlu kita bersih tegang dengan masalah seperti itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan, sudah menentukan bahwasanya, iya, Ramadan telah masuk atau Ramadan belum masuk, maka itulah yang diterima. Nah, olehnya jemaah sekalian, ya, hendaknya ini menjadi renungan, ya, kepada siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang betul-betul ingin hijrah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka hendaklah mereka jujur dalam hijrahnya, ya. Tidak hanya sekedar berlabelkan atau berslogan Al-Quran was Sunnah, namun dalam pengamalannya mereka hakikatnya jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, mungkin mereka pakai Al-Quran, mungkin mereka pakai As-Sunnah, tapi Al-Quran dan As-Sunnah tersebut di atas pemahaman siapa? Ya, di atas pemahamannya siapa? Nah, ini yang masih banyak kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kadang menimbulkan kekacauan, ya.
kadang menimbulkan kerancuan, ya, terkhusus kepada masyarakat awam yang menyaksikan hal tersebut. Nah, terkhusus kepada masyarakat awam, hendaknya mereka yang memiliki ilmu itu mengingatkan kaum muslimin, ya, untuk bersatu, ya, di bawah himbauan atau penetapan ulil amri atau pemerintah terkait dengan penetapan masuknya awal Ramadan dan berakhirnya awal Ramadan, dan jangan menyelisih mereka. Terlebih lagi jemaah sekalian, walhamdulillah binikmati tatimmus shalihat, pemerintah kita itu salah satu, ya, di antara metode yang mereka gunakan adalah dengan ru'yah. Ya, mereka menggunakan ru'yah. Nah, mereka menggunakan ru'yah. Makanya walhamdulillah, ya, binikmati tatimmus shalihat. Apalagi yang kita mesti, apalagi yang mesti kita perselisihkan. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah terkait dengan metodologi menentukan awal masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan. Nah, dan mungkin dari penyampaian saya ini, ya, dari siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan penyampaian ini yang mungkin berbeda atau tidak sama dengan apa yang saya sampaikan, ya, maka hendaknya kita berlapang dada. Ya, hendaknya kita berlapang dada. Kenapa? Sebab saya tahu, ya, hal ini memang, ya, menjadi perselisihan khususnya di kalangan, ya, di kalangan manusia belakangan, ya. Nah, adapun, ya, manusia di awal, ya, yakni generasi awal umat Islam, para pendahulu kita yang soleh, ya, nah, tidak ada perselisihan dalam masalah itu, ya. Seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada perselisihan. Nah, dan kalau memang mesti kita berselisih dalam permasalahan ini, maka kembalilah kepada apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59 tadi. Kembalikan kepada kitabullah, kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pengamalan manusia terbaik, ya, bagaimana pengamalan manusia terbaik ketika mereka menentukan awal masuknya Ramadan dan berakhirnya. Manusia terbaik yang kita maksudkan di sini adalah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits beliau, dalam sabdanya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang hidup di zamanku. Itulah para sahabat, ya. Itulah para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian datang setelahnya. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan justru di ketiga generasi ini tidak ada perselisihan dalam masalah itu, ya. Mereka sepakat menggunakan metodologi yang datang dari Nabi, yaitu dengan meru'yah, ya, melihat langsung atau dengan menggunakan alat, dan kalau terhalang kemudian mereka menggenapkan Sya'ban menjadi 30, atau untuk beridul fitri menggenapkan Ramadan menjadi 30. Lalu setelah itu mereka menyampaikan hal itu kepada ulil amri atau pemerintah, dan akhirnya pemerintah yang menetapkan dan memutuskan. Demikian, ya, metodologi yang digunakan dalam syariat Islam untuk menentukan awal masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan, dan ini adalah pembahasan yang ke-6 dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Nah, cukup, ya. Nah, dan insyaallah pembahasan yang ke-7 ini kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Sekira cukup, ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami. Dan sekali lagi kami mohon maaf kepada siapapun yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan secara langsung dan mungkin tidak sepakat atau tidak sependapat dengan apa yang kami sebutkan. Maka, ya, dalam persoalan seperti ini hendaknya Anda berlapang dada, dan yang saya sampaikan itu adalah yang saya yakini itulah yang benar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman pendahulu kita yang soleh, atau yang lebih dikenal dengan as-salafus salih. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.